Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Tidak pernah dalam rancangan Tuhan untuk menjadikan kita ini miskin dan menderita. Karena ada banyak orang kan konsepnya gitu. Makin seorang dekat sama Tuhan, dia harus miskin, dia harus menderita. Dan makin seorang miskin, makin seorang menderita, dia makin dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan berarti kalau kita miskin dan kita menderita, Allah makin senang. Karena pada dasarnya kita berkata, seperti Bapa yang sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Allah mau kita kaya dan diberkati, tetapi Allah tidak mau kita hidup dalam kedagingan. Allah mau kita kaya dan diberkati, tetapi Allah mau kita tidak terikat pada kekayaan dan berkat itu. Allah mau kita kaya dan diberkati, tetapi kita jangan sampai menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya dan diberkati ini. Artinya apa? Allah mau kita makin dekat dengan Dia, dan karena kita dekat dengan Dia, segala sesuatunya Allah limpahkan buat kita. Nah, pertanyaannya sebetulnya, siapa itu orang yang kaya dan diberkati itu? Apakah orang yang punya rumah semewah-mewahnya, mengendarai kendaraan semewah-mewahnya? Saya pelajari bukan sekedar begitu. Orang yang kaya dan diberkati yang pertama adalah orang yang selalu bersyukur dalam hidupnya. Saya ulangi sekali lagi, seorang yang kaya adalah seorang yang selalu bersyukur dalam hidupnya. Saudara boleh naik mobil semewah apapun, saudara boleh punya rumah sehebat apapun, saudara boleh punya fasilitas hidup luar biasa apapun, tetapi saya hanya mau ingatkan buat saudara, kalau hidup sudah selalu bersungut, hidup sudah selalu ngomel, hidup sudah selalu berbantah-bantahan, hidup sudah selalu pemberontakan, hidup sudah nggak pernah bisa puas, nggak pernah bisa menikmati, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka saya sebut saudara orang miskin. Tapi sebaliknya, walaupun saudara tinggal biasa, rumah juga kontrakan, dan saudara kemana-mana juga naik kendaraan umum, tapi hidup saudara penuh dengan bersyukur, saya bilang saudara orang yang kaya dan diberkati. Hidup saudara jauh lebih senang daripada orang-orang duniawi itu. Jadi yang pertama saya mau ulangi, orang yang kaya dan diberkati bukan soal fasilitas hidup, tapi soal bagaimana kita bersyukur dalam segala hal. Lalu yang kedua saya pelajari, orang yang kaya dan diberkati adalah orang yang dapat menolong orang lain. Inilah kaya dan diberkati. Dia punya sesuatu yang cukup untuk dia bagikan. Ada banyak orang terlalu egois. Dia sekaya apapun gak pernah mau nolong orang, gak pernah mau bagikan sesuatu buat orang. Hidup ini bukan soal apa yang berhasil kita raih, tapi hidup ini soal berapa yang bisa kita bagikan. Karena kalau kita cuma meraih, kita hanya jadi orang sombong yang egois. Tapi waktu kita bisa bagikan, hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, orang yang kaya dan diberkati adalah orang yang tidak menyimpan hal-hal yang jahat dalam hatinya, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan keserakahan, tidak menyimpan kepahitan dalam hidupnya, tetapi yang adanya kerinduan untuk meninggikan nama Tuhan, meluaskan pekerjaan Tuhan, dan menjadi berkat buat banyak orang. Dan akhirnya yang keempat saya pelajari, orang yang kaya dan diberkati adalah orang yang selalu menjalani kemajuan dalam hidup. Hidupnya makin hari makin maju. Ada saja kemajuan yang berarti. Itulah yang saya bilang, hidupnya kaya, hidupnya diberkati, sehingga perkataannya makin hari makin menjadi berkat. Lalu pertolongannya kepada orang makin hari makin nyata. Lalu imannya makin hari makin bertumbuh. Waktu seorang ini makin terus bertumbuh, itulah hidupnya kaya dan diberkati, sehingga dapat menjadi berkat dan pertolongan buat banyak orang. Haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan
mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang kekayaan yang dirampas. Nah, ini dia. Tuhan mau kita diberkati, tapi tanpa kita sadari kekayaan kita seringkali dirampas. Nah, ini yang kita mau belajar sama-sama. Dalam Yeskil pasal 26, Yeskil pasal 26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Yeskil pasal 26 ayat pertama sampai 14, demikian firman Tuhan. Di bawah judul perikop nubuatan melawan Tirus. Pada tahun ke-11 dalam bulan yang tertentu, pada tanggal 1 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur, sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu. Ia akan beralih kepadaku sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku menjadi lawanmu, hai Tirus. Aku akan menyuruh bangkit banyak bangsa melawan engkau, seperti lautan menimbulkan gelombang-gelombangnya. Mereka akan memusnahkan tembok-tembok Tirus dan meruntuhkan menara-menaranya. Debu tanahnya akan kubuang sampai bersih daripadanya, dan akan kujadikan dia gunung batu yang gundul. Ia akan menjadi penjemuran pukat di tengah lautan. Sebab aku yang mengatakannya, demikian firman Tuhan Allah. Ia akan menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan anak-anaknya perempuan yang tinggal di daratan akan ditewaskan dengan pedang. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membawa dari utara Raja Nebukadnezar, Raja Babel, raja segala raja, untuk melawan Tirus dengan memakai kuda, kereta, pasukan berkuda, dan sekumpulan tentara yang banyak. Anak-anakmu perempuan yang tinggal di daratan akan dibunuhnya dengan pedang. Ia akan menimbun tembok-tembok pengepungan dan menyusun alat-alat pendobrak dan memasang perisai melawan engkau. Tumbukan alat pendobraknya akan dilancarkan terhadap tembok-tembokmu, dan menara-menaramu akan dirobohkan dengan beliung-beliungnya. Kudanya adalah begitu banyak sehingga engkau akan ditutupi oleh abu karena derap pasukan berkudanya, dan kertak roda keretanya. Tembok-tembokmu akan gemetar kalau ia memasuki pintu-pintu gerbangmu, seperti orang memasuki kota yang sudah terbuka karena pendobrakan. Dengan kaki kuda-kudanya ia hendak menginjak-injak semua jalan-jalanmu. Rakyatmu akan dibunuh dengan pedang, dan tugu-tugu yang kau andalkan akan dirobohkan ke tanah. Mereka akan merampas kekayaanmu. Perhatikan baik ayat yang ke-12. Mereka akan merampas kekayaanmu dan menjara barang-barang perniagaanmu. Mereka akan meruntuhkan tembok-tembokmu dan merobohkan rumah-rumahmu yang indah. Batumu, kayumu, dan tanahmu akan dibuang ke dalam air. Aku akan mengakhiri keramaian nyanyianmu, dan suara kecapimu tidak akan kedengaran lagi. Aku akan menjadikan engkau gunung batu yang gundul, dan dengan demikian kau akan menjadi penjemuran pukat, sehingga kau tidak akan dibangun kembali. Sebab aku, Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Kekayaanmu akan dirampas. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat bacaan ini kita bisa melihat bahwa dosa dan kejahatan membuat kekayaan dirampas. Karena dosa dan kejahatan itu akan merampas setiap kekayaan. Nah, kekayaan apa yang akan dirampas? Ada 4 kekayaan yang bisa dirampas oleh dosa dan kejahatan. Yang pertama itu kekayaan materi, sehingga kita hidup kekurangan, untuk menyadarkan bahwa uang bukan segalanya. Ada banyak orang, ketika kaya sombongnya minta ampun. Ketika berkelimpahan harta, gak peduli sama orang, hidupnya kasar, hidupnya egois, serakah seenaknya. Sampai dia menghadapi kenyataan kekayaan materinya dirampas, hidup kekurangan, utangnya banyak. Akhirnya menyadari ternyata uang bukan segala-galanya. Kenapa Tuhan izinkan kekayaan materi kita dirampas? Untuk menyadarkan kepada kita uang bukan segala-galanya. Ada Tuhan, ada sumbernya. Kekayaan boleh pergi untuk sesaat, tetapi ketika Tuhan tetap di hidup kita, maka Tuhan juga akan memberkati kita dengan limpahnya. Haleluya. Yang kedua yang bisa dirampas adalah kekayaan jiwa. Apa itu kekayaan jiwa? Bukankah jiwa bicara tentang ketenangan, damai, sejahtera? Dan orang-orang yang kekayaan jiwanya mulai dirampas, artinya apa? Mulai gak tenang, mulai hidup dalam ketakutan, mulai hidup dalam kekhawatiran. Nah, ini mulai terjadi untuk menyadarkan kita, betul, gak ada damai tanpa Tuhan. Waktu uang ada, kayaknya hati senang terus. Kalau ada masalah, pesta narkoba, pergi seks bebas, pergi ke diskotik, pergi ke klub-klub, pergi ke panti pijat, ya kan? Tetapi ketika mulai kehilangan segala-gala, jiwanya pun mulai tertekan. Dan akhirnya kita sadar, waduh benar, saya mesti kembali kepada Tuhan. Tidak ada damai tanpa Tuhan. Yang ketiga, kekayaan apa yang dirampas? Itu kekayaan rohani, ya kan? Sehingga kita kok merasa kosong, kita merasa
merasa kok kayaknya hidup ini hampa, bahkan tidak sedikit orang yang berpikir, aduh saya bunuh diri aja. Nah itu artinya kekayaan rohani yang sedang dirampas untuk menyadarkan kepada kita jauh dari Tuhan. Hidup ini gak ada artinya apa-apa, karena Alkitab sudah bilang tanpa Tuhan kamu gak bisa berbuat apa-apa, tetapi bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Dan yang keempat, kekayaan apa yang dirampas? Saya udah jelaskan, kekayaan materi untuk menyadarkan bahwa uang bukan segala-galanya. Kekayaan jiwa untuk menyadarkan bahwa tidak ada damai tanpa Tuhan. Yang ketiga, kekayaan rohani untuk menyadarkan jauh dari Tuhan hidup penuh penderitaan. Dan yang keempat akhirnya yaitu kekayaan sukacita untuk menyadarkan sukacita sejati hanya ada dalam Yesus. Ketika orang sedang kehilangan sukacita dalam hidupnya, itu yang saya bilang, dosa dan kejahatan membuat kekayaan yang dirampas. Ada banyak orang akhirnya di tengah kekayaannya kemudian hidupnya merasa nggak punya apa-apa, merasa kehilangan sukacita, hidupnya tertekan terus, stres terus, marah-marah terus. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, di saat seperti itu akhirnya kita menyadari bahwa sukacita sejati hanya ada di dalam Yesus. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, doa saya setiap pendengar sekalian, engkau menjadi orang-orang yang kaya dan diberkati. Secara materi sudah tidak kekurangan, dalam jiwa selalu ada damai, dalam roh sudah tahu ada Tuhan pembela saudara, dan sukacita yang melimpah yang dunia tidak pernah bisa berikan selalu bertakhta di hidup kita. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus pada program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat. Sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh berlaku. Hamba berdoa di dalam nama Yesus juga buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, yang mungkin sedang hidup kekurangan dalam penderitaan kemiskinan. Atau mungkin mereka yang selama ini akhirnya kekayaan ini dirampas karena kesombongan, karena keserakahan. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sehingga kami boleh senantiasa menyadari bahwa di dalam Kristus kami kaya dan diberkati, sehingga kami selalu bersyukur, kami dapat menolong orang, kami tidak menyimpan hal-hal yang jahat dalam hati, dan kami selalu melihat kemajuan demi kemajuan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.